Shalom, selamat sore semua jemaat House of Restoration dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali menemani Anda di hari Minggu, tepat di tanggal 28 Juni 2020. Kami berharap semua dalam keadaan sehat dan kami berharap semua diberkati Tuhan. Apapun pergumulan Anda, apapun yang sedang Anda hadapi, percaya Tuhan pasti akan menolong Anda. Percaya Tuhan pasti akan membukakan jalan bagi Anda. Saya bersama anak saya Brian akan menemani Anda pada sore hari ini, dan kami akan menyemangati Anda, memberi Anda penghiburan, memberi Anda kekuatan, dan pastinya ada pengharapan yang baru di dalam Tuhan ketika kita memuji dan menyembah Dia, karena kekuatan kita hanya terletak kepada Tuhan. Dan pastinya bukan hanya memuji dan menyembah saja Bapak Ibu, kita juga akan dikuatkan atau lebih dikuatkan lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan puji-pujian untuk menyenangkan hati Tuhan. Semusim berlalu, Ia telah memelihara hidup kita. Kita lebih bersyukur lagi sebab Dia baik. Kita harus mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu Tuhan selama minggu ini Tuhan. Engkau masih menjaga kami. Engkau masih memelihara hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Bagi Bapak Ibu yang tahu lagu ini, sama-sama katakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Katakan kasih dan setiamu. Dan setiamu tak pernah layu di hidup. Sekali lagi katakan, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih
apapun yang terjadi kami bersyukur Bapa. Haleluya. Mari naikkan pujian ini dari awal. Sekali lagi katakan, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Katakan kasih dan setiamu, kasih dan setia tak pernah layu. Amin. Di hidupku lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis. Di hidupku lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis. Di hidupku lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis. Di hidupku lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Pujian ini berkata kita harus bersyukur. Pujian ini berkata pemeliharaan Tuhan seluas samudra. Pujian ini berkata kasih setianya takkan pernah habis dalam hidup kita. Pujian ini berkata kita harus dibangkitkan iman kita. Kita harus memuji nama Tuhan. Kita harus bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan selama 1 minggu ini. Ajar kami untuk bersyukur. Mari naikkan pujian ini dari awal. Lebih sungguh-sungguh lagi sahabat, katakan, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari
kita belajar untuk memuji. Mari kita belajar untuk menyembah Dia. Jika engkau belum bisa katakan terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Katakan terima kasih Yesus, Engkau baik dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Mari angkat tanganmu, naikkan pujian syukurmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Mari naikkan ucapan syukurmu. Katakan Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya. Waktu Tuhan selalu waktu yang terbaik. Tidak bisa kita pikirkan, tidak bisa kita rancangkan, tapi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Bila Tuhan izinkan kita mengalami lembah-lembah kekelaman, bila Tuhan izinkan kita mengalami proses demi proses, jangan pernah menyerah. Jangan mengeluh sahabatku. Tetap berkatakan Tuhan Yesus, Engkau baik. Tuhan Yesus tahu apa yang engkau perlukan. Tuhan Yesus tahu apa yang engkau butuhkan. Karena waktu Tuhan selalu menjadi waktu yang terbaik. Yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan di tempat ini. Kami rasakan kuasa-Mu. Haleluya. Lebih dalam lagi kami mau menyembah-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi Tuhan, kami mau masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Penuhi kami Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Mari minta kekuatan dari Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari rasakan hadirat-Nya menjamah hidupmu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu.
and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Name above all names, Jesus. Name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Katakan name above all names. Name above all names. You are worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Lebih manis lagi, katakan how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Name above all names. Name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Name above all names. Name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God, and all will see how great, and all will see how great. Sekali lagi, and all we see. And all will see how great is our God. Amin. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Engkau Allah yang besar dalam hidup kami. Amin. Engkau Allah yang ajaib dalam hidup kami. Amin.
Kami percaya ketika Engkau ada di tengah-tengah kami, Amin. maka kami akan melihat kemenangan bersama-sama Yes. dengan kami. Amin. Kami melihat pemulihan terjadi atas Amin. kehidupan Dalam kami. nama Yesus. Kami melihat kesembuhan terjadi atas Yes. kehidupan kami. Amin. Amin. Kami melihat pemeliharaan Tuhan ajaib dalam Yes. hidup kami. Amin. Kami melihat kasih karunia Tuhan semakin Yes. melimpah dalam kehidupan kami. Yes. Dan kami percaya hidup kami selalu terjadi mujizat demi mujizat Amin, amin, dalam amin. perjalanan hidup Dalam kami. nama Yesus. Karena kami percaya Amin. Engkau selalu ada bersama-sama dengan Amin, kami. amin. Terima kasih Tuhan, kami telah menaikkan pujian, kami telah meninggikan Engkau. Biarlah sore hari ini Engkau bekerja dengan cara-Mu Tuhan, Yes. memberkati kami dengan firman-Mu, Amin. mendatang menjamah hidup kami, Amin. menyembuhkan kami dengan kuasa Yes. tangan Tuhan. Amin. Dalam nama Dalam nama Yesus. Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, sahabat. Bersukacita sore hari ini bisa kembali menjumpai semua umat Tuhan, sahabat yang lagi menyaksikan ibadah online House of Restoration di malam hari ini. Kami bersukacita untuk sahabat semua yang sudah setia selalu bergabung bersama-sama kami dalam ibadah. Dan saya selalu bersukacita ketika sahabat mengirimkan kesaksian-kesaksian yang luar biasa, cerita-cerita keajaiban Tuhan yang luar biasa. Saya terkagum-kagum dengan Tuhan. Bagaimana kita punya Tuhan yang ajaib, bagaimana Tuhan yang kita sembah, Tuhan Allah kita, Allah yang perkasa. Saya menyapa untuk semua sahabat dimanapun berada saat ini, baik yang ada di Pulau Bali. Selamat beribadah bersama-sama. Salam untuk semua jemaat Tuhan yang ada di Pulau Bali, secara khusus yang ada di Gianyar, Bali. Terima kasih untuk setia selalu beribadah. Dan juga semua jemaat Tuhan, umat Tuhan, sahabat yang ada di pulau-pulau yang ada di Indonesia. Saya ucapkan salam, selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat menikmati berkat kasih karunia Tuhan. Amin. Dan tak lupa sahabat-sahabat yang ada di negeri orang, yang di luar negeri, saya menyapa Anda sore hari ini. Saya ucapkan salam untuk Anda semua, diberkati hidupmu sahabat. Dan tak lupa saya menyapa semua sahabat yang hari ini berulang tahun. Selamat ulang tahun yang berulang tahun. Dan juga yang ulang tahun pernikahan, selamat ulang tahun pernikahan. Amin. Haleluya. Dan sahabat kita berdoa untuk sahabat-sahabat kita yang ada di Sabah, Malaysia, yang saya mendapatkan info baru saja ada yang mengirimkan WA kepada saya kalau mereka lagi mengalami banjir, ada bencana banjir, ada musibah banjir yang mereka lagi alami. Kita berdoa bersama-sama untuk sahabat-sahabat kita yang ada di Sabah, Malaysia yang mengalami ini. Tetap percaya perlindungan Tuhan sempurna bagi semua sahabat dimanapun berada saat hari ini. Haleluya. Sahabat, sore hari ini saya kembali diingatkan beberapa hari yang lalu sebenarnya. Dari hari Sabtu saya diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan dan sudah saya sharingkan. Sudah 2 kali saya sharingkan. Kemarin di hari Sabtu di Komsel bersama jemaat Tuhan yang ada di Gianyar, dan juga tadi pagi dalam ibadah keluarga kami, saya juga sharingkan kebenaran firman Tuhan yang sama. Dan sore hari ini saya kembali sharingkan kebenaran firman Tuhan ini. Sebenarnya waktu pagi tadi atau hari ini sore ini saya ingin sharing kebenaran firman Tuhan yang berbeda. Tapi tadi pagi sebelum kami ibadah keluarga, istri saya bilang sharing lagi kebenaran firman Tuhan yang kemarin dibagikan di Komsel. Saya bilang saya ikuti, saya percaya itu Roh Kudus yang berbicara kepada istri saya. Dan saya, oh ya, saya akan membagikan kebenaran. Sederhana sahabat, mungkin kebenaran ini sudah sering kita baca, kebenaran ini sudah sering kita lihat dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Yohanes pasal yang pertama, Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Ya. Yohanes pasal 2 ya, sahabat ya. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kalau sahabat sudah menemukan, kita baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Ya. Dan di sore hari ini diberi judul perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ.
Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ayat ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Puji Tuhan. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air, telah menjadi anggur itu, dan ia tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Berbahagia kita sahabat yang mendengarkan firman Tuhan sore ini, dan terutama yang mau melakukan dan yang mengatakan amin untuk kebenaran ini. Dan kita mau belajar bersama-sama dari kebenaran ini. Haleluya. Mari sore hari ini bergairah dengan saya sahabat, karena saya percaya sore ini ada perkara-perkara ajaib yang Tuhan akan kerjakan. Siapkan diri sahabat, karena saya percaya hari ini Tuhan akan berperkara atas kehidupanmu. Hari ini Tuhan akan menyatakan kemuliaan di tengah-tengahmu. Hari ini Tuhan akan menyatakan mujizat di tengah-tengahmu. Makanya siapkan dirimu. Saya katakan setting hatimu. Setting hatimu untuk engkau menyiapkan kebenaran firman Tuhan. Setting hatimu untuk engkau menerima kasih karunia Tuhan. Setting hatimu untuk menerima anugerah yang datang dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita lihat peristiwa ini sahabat, peristiwa yang mungkin kita sudah sering dengar. Mungkin khotbah-khotbah sudah sering kita dengar tentang hal-hal, tentang kebenaran firman Tuhan di perkawinan di Kana. Kita tahu bersama perkawinan itu lagi berjalan. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah berjalannya pernikahan itu, ada pesta nikah itu, tiba-tiba mereka kehabisan anggur. Mereka kehabisan anggur. Dan Ibu Yesus berinisiatif bertemu dengan Yesus dan mengatakan persoalan yang lagi dihadapi oleh mempelai atau oleh tuan rumah atau oleh pemimpin pesta yang terjadi pada waktu itu. Tapi Yesus berkata kepada ibunya, belum waktu ke ibu. Tapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayannya. Ibu Yesus tidak berbicara apa kepada Tuhan Yesus. Apakah ada percakapan yang lain? Alkitab tidak mengatakan. Ketika Yesus bilang belum waktu ke ibu, ibunya juga tidak paksa-paksa Tuhan Yesus. Ya kan? Ibunya tidak paksa-paksa Tuhan Yesus. Masa? Kan bisa aja kan seorang ibu ngomong kepada anaknya, masa kamu tega nak? Masa begitu seperti itu? Aduh, masa kamu tidak bisa tolong? Ibu Yesus tidak bicara begitu sahabat. Ibu Yesus bilang ke pelayannya, apa yang dia katakan, lakukan itu. Menarik sahabat, sampai pada akhir ending cerita ini, tiba-tiba ada anggur yang terbaik yang disiapkan. Air berubah menjadi anggur. Tapi cerita ini bukan cerita yang simpel. Peristiwa ini bukan peristiwa yang sederhana. Tapi peristiwa ini peristiwa yang pertama kali Yesus buat dan disaksikan oleh murid-muridnya dan semua orang yang menyaksikan pada waktu itu. Dan menarik sahabat, saya percaya kita pernah, bagi sahabat yang pernah menikah atau yang lagi yang sudah menikah, bukan pernah menikah berarti, kalau pernah menikah berarti sekarang tidak menikah gitu. Sahabat yang sudah menikah atau sahabat yang punya umat Tuhan yang punya anak menikah atau yang mau menikah, ya, biar lebih lengkapnya. Biasanya kalau kita menyiapkan pesta pernikahan itu kan biasa orang siapkan 1 tahun sebelumnya. Ya, siapkan pesta pernikahan. Saya waktu dengan istri saya mau nikah itu biasa sudah mau 8 bulan sebelum menikah itu
1 tahun, kalau nggak 1 tahun sebelum nikah saya sudah bicara dengan orang tuanya. Dan saya sudah mulai mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan waktu nikah. Saya sudah menabung, saya sudah siapkan di mana tempat menikahnya. Semua saya diskusi dengan calon istri saya. Setiap hari kami diskusi pakaian apa nanti yang dipakai, bagaimana semuanya sampai kepada hari H. Ya, semua pasti kita ingin mempersiapkan yang terbaik. Siapapun dia, orang tua siapapun, pasti dia akan mempersiapkan yang terbaik waktu anaknya menikah. Amin. Apalagi kita tahu, menikah itu sekali seumur hidup. Yes, amin. Pasti kita kasih yang terbaik. Amin. Pasti kita siapkan yang terbaik. Makanya kalau orang menikah itu biasa bilang stres gitu kan. Yeah. Karena memikirkan berapa duit yang habis, berapa tamu undangan yang diundang, makanan seperti apa yang disiapkan, dekorasi seperti apa yang akan dipakai, dan lain sebagainya. Nah, pada peristiwa ini adalah peristiwa yang sama yang lagi terjadi. Ada pesta pernikahan. Biasanya budaya orang Yahudi, kalau pesta nikah itu bisa 1 minggu, sahabat. Acaranya itu, pestanya itu bisa 1 minggu. Dan yang menjadi utama di pesta orang Yahudi adalah anggur. Yeah. Anggur itu menjadi sesuatu yang paling utama. Kalau tidak ada anggur, itu bukan pesta kalau orang Yahudi. Begitupun kita kalau pesta nikah kan, pasti yang paling utama itu makanan. Ya. Yang paling utama itu makanan. Anda bayangkan kalau ini terjadi. Contohnya kita budaya Indonesia. Kita siapkan makanan, tiba-tiba makanan habis. Tiba-tiba lagi jalannya pesta, orang lagi antri mau makan, atau lagi disuguhkan makanan, tiba-tiba stok makanannya habis. Apa jadinya? Pasti panitia pesta, mempelai pesta akan sangat kebingungan pada waktu itu. Ya kan? Pastilah. Kita pasti akan kebingungan. Karena pengalaman saya, ketika hal itu terjadi, biasanya itu memalukan keluarga. Memalukan mempelai. Karena akan dibicarakan kan. Akan digunjingkan di mana-mana. Waduh, itu kemarin dia nikah. Gaya aja dia hari ini. Kemarin dia nikah. Waduh, banyak yang gak dapat makan. Kan gak enak. Banyak yang gak dapat makan. Dia nikah kemarin itu loh, makanannya gak enak. Mulai kan? Mulai bertambah. Gosip, semakin digosok, semakin sip. Dan itu memalukan, dan itu dibicarakan sepanjang umur hidup seseorang. Iya kan? Dan kalau kita yang mendengarkan, mengalami seperti itu kan, kita mengalami aduh, kenapa ya bisa terjadi seperti itu? Dan peristiwa ini peristiwa yang sama. Bayangkan kalau tiba-tiba dalam pesta nikah itu kehabisan anggur. Dan itu memalukan bagi budaya orang Yahudi. Pasti keluarga itu, mempelai itu, dan pemimpin pesta itu memalukan. Karena mereka tiba-tiba kehabisan anggur. Saya ingin katakan sahabat, dalam hidup ini, seperti bagaimana kita merancangkan pernikahan, merancangkan segala sesuatu, kita sudah rancangkan dengan baik. Saya percaya perkawinan di Kana ini sudah dirancang dengan baik. Mana ada pemimpin pesta, mana ada tuan rumah pesta, mana ada mempelai yang menyiapkan begitu ala kadarnya. Pasti sudah disiapkan anggur, berapa anggur yang dia siapkan, berapa undangan yang dia siapkan, anggur seperti apa yang dia siapkan, berapa lama pestanya, semua sudah dirancang begitu sistematis dan begitu rupa. Berapa uangnya. Tapi tiba-tiba semua rancangan yang mereka buat itu tiba-tiba buyar karena kehabisan anggur. Poinnya di sini saya ingin katakan sahabat, dalam hidup ini kadang-kadang kita sudah rancangkan banyak hal. Saya mau pergi, saya mau pingin sekolah di tempat ini. Saya nanti pingin bekerja di tempat ini. Saya pingin gaji seperti ini. Saya pingin punya usaha seperti ini. Saya pingin punya penghasilan seperti ini. Saya pingin menikah dengan laki-laki seperti ini. Saya pingin menikah dengan perempuan seperti ini. Saya pingin anak-anak saya hidup dalam benar. Saya ingin. Semua hal yang baik kita rancangkan. Ya kan? Semua sudah berjalan dengan baik. Ya kan? Hidup kita berjalan dengan baik. Semuanya nikmat dengan baik. Tapi tiba-tiba semua rancangan kita tiba-tiba timbul masalah. Pluk. Apa yang terjadi sahabat? Pasti kita akan mengalami stres. Dan kasih kita akan mencari jalan keluar kan? Siapa yang pernah membayangkan hari ini, umat Tuhan dan sahabat,
Siapa yang pernah membayangkan hari ini tiba-tiba ada corona, ada COVID-19, tiba-tiba muncul masalah wabah yang pandemik ini hari ini. Tidak ada orang yang pernah memprediksinya, ya kan? Tiba-tiba muncul hari ini. Dan hari-hari ini membuktikan, sahabat, saya melihat dari peristiwa ini, saya ingin kita lihat kembali kepada hidup kita. Bayangkan ketika peristiwa ini terjadi, mereka kehabisan anggur. Kalau seandainya Yesus tidak hadir, bagaimana pesta itu? Anda coba bayangkan. Kalau seandainya Yesus tidak hadir pada waktu itu, bagaimana pesta itu? Pasti kehormatan dari mempelai, kehormatan dari pemilik pesta, kehormatan dari tuan rumah, pemimpin pesta pada waktu itu akan begitu rontok dengan mudah. Tapi yang ajaibnya, mereka tidak pernah memikirkan Yesus diundang di pesta itu. Ayat yang kedua katanya, Yesus dan murid-muridnya diundang. Yesus dan murid-muridnya diajak untuk datang ke pesta itu. Apakah ini kebetulan? Di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan, sahabat. Ya, apakah ini kebetulan? Di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Tuhan bekerja dengan semua rancangannya. Ya. Tuhan hadir tepat waktu. Makanya sore hari ini kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari undang Tuhan, mari hadirkan Tuhan dalam setiap perancangan hidup kita. Mari hadirkan Tuhan dalam setiap masa depan yang kita rancangkan. Mari hadirkan Tuhan dalam pekerjaan kita. Hadirkan Tuhan dalam rumah tangga kita. Hadirkan Tuhan dalam bisnis kita. Karena kita nggak tahu, tiba-tiba bisnis kita bisa anjlok. Iya kan? Hari ini, dengan wabah ini, orang yang lagi naik bisnisnya, orang yang lagi naik pekerjaannya, orang yang lagi nikmati hal-hal yang baik, tiba-tiba dengan adanya wabah COVID-19 ini, semua drastis turun. Ada banyak hari ini orang yang bunuh diri, sahabat. Ada banyak perceraian hari ini. Ada banyak orang yang stres, yang depresi hari ini. Dan hari-hari ini, inilah yang membuktikan orang yang mengandalkan Tuhan dan orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Amin. Inilah yang membuktikan apakah orang itu selalu menghadirkan Tuhan dalam rumah tangganya, atau orang percaya itu menghadirkan Tuhan dalam hidupnya, menghadirkan Tuhan dalam bisnisnya, dalam pekerjaannya. Hari-hari ini membuktikan. Amin. Orang yang mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah, dia masih bisa tersenyum. Amin. Dia bisa makan dengan damai sejahtera. Amin. Mentor saya bilang gini, masih walaupun makan dengan ikan asin, masih bisa tersenyum. Amin. Ada orang hari ini yang bergumul tentang mereka makan apa. Padahal sebelumnya mereka makan mungkin makanan yang enak. Tapi hari ini mau makan saja bergumul. Tapi ketika kita yang selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan, yang selalu hadirkan Tuhan dalam hidup kita, saya percaya kita selalu melihat pengharapan. Amin. Makanya penting sekali, sahabat, dalam rumah tangga kita, dalam hidup kita, dalam segala apa yang kita kerjakan, kita butuh untuk menghadirkan Tuhan. Amin. Kita butuh Yesus hadir dalam hidup kita. Amin. Kita butuh untuk terus Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin. Itu yang paling penting, sahabatku. Ketika Yesus hadir di pesta itu, terjadi mujizat. Ketika Yesus hadir di pesta itu, apa yang menjadi pergumulan mereka, kebutuhan mereka, Tuhan jawab. Amin. Ketika kita lagi di lembah kekelaman, ketika kita lagi di hal-hal yang tidak mudah, ketika kita lagi mengalami hal-hal yang terpuruk, tapi karena ketika Yesus berjalan bersama dengan kita, dan kita berjalan bersama-sama dengan Yesus, selalu saja ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Jadi jangan pernah mengharapkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya kalau kita tidak pernah menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah harap ada mujizat dalam hidup kita, karena kalau kita tidak pernah menghadirkan Yesus dalam hidup kita. Makanya hari ini ada orang-orang yang menangis. Makanya hari ini ada orang-orang yang berurai air mata. Mereka mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Mereka berdoa, tapi tidak kunjung datang jawaban dari Tuhan. Karena hari-hari ini, hari-hari yang tidak mudah. Tapi bagi orang yang mengandalkan Tuhan, bagi orang yang percaya ketika dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dia lihat bagaimana Tuhan pelihara hidup mereka. Amin.
Tadi pagi istri saya cerita dengan mama kami. Saya juga, iya ya. Saya kaget juga. Iya, istri saya bilang, mama, dia bilang, kami tidak pernah beli beras loh. Saya bilang, iya ya. Saya baru kepikir gitu ya. Tidak 3 bulan. 3 bulan kami nggak pernah beli beras. Iya. Waktu istri saya ngomong tadi baru saya sadar. Iya ya. Kita tidak pernah beli beras. Saya ingat ketika beras, saya ingat karena saya tahu kadang-kadang saya yang masak nasi di rumah. Karena saya tahu beras ini sudah mau habis. Tapi tiba berasnya mau habis, tiba-tiba ada orang yang antar beras, antar minyak goreng, antar mie. Kami juga nggak pernah beli minyak goreng, sahabat. Saya ingat waktu itu kita beli beras, beli minyak goreng, beli telur, semuanya itu untuk berbagi dengan orang lain. Tapi kali ini kami tidak pernah beli. Tidak pernah beli mie goreng, tidak pernah beli beras, tidak pernah minyak goreng, apalagi telur, tidak pernah. Saya bilang, iya ya. Saya tadi baru ingat istri saya bilang, saya renung lagi. Iya ya. Wow, ajaib Tuhan. Amin. Amin. Saya terkagum-kagum dengan Tuhan, sahabat. Amin. Saya percaya, mari kita belajar. Mungkin dulu kita melakukan hal yang salah. Ya. Mungkin kemarin kita melupakan Tuhan di tengah kesibukan kita, di tengah keindahan yang kita menikmati, dengan tengah pekerjaan kita yang lagi di puncak, di tengah bisnis kita yang lagi hebat. Kita sudah mulai melupakan Tuhan. Kita mulai lupa mengandalkan Tuhan. Kita hanya mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kepintaran kita, mengandalkan kehebatan kita, mengandalkan uang kita, mengandalkan tabungan kita, mengandalkan semua apa yang menjadi milik kita. Ya. Tapi mari kita belajar. Mulai belajar. Masih ada kesempatan di dalam Tuhan, sahabat. Amin, amin, kita belajar mengandalkan Tuhan. Amin. Menghadirkan Tuhan. Amin. Setiap hari hadirkan Tuhan. Amin. Hadirkan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Mari bilang, Tuhan, hari ini saya percayakan hidupmu kepadaku. Hari ini Tuhan, saya percaya saya akan mengalami mujizat. Hari ini saya percaya Engkau berjalan bersama-sama denganku. Hari ini saya percaya ada kebaikan Tuhan yang mengikutiku. Hari ini saya akan percaya bahwa Tuhan akan menolongku. Tuhan akan menyembuhkanku. Tuhan akan berperkara di tengah-tengah hidupku. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Itu hal yang luar biasa. Tuhan bisa buat saya tidak habis pikir. Tuhan bisa buat mujizat dengan cara yang di luar pikiran kita. Pikiran manusia. Pernah nggak Anda ketika baca ini menyimak dan memahaminya? Tuhan Yesus buat mujizat itu air berubah jadi anggur. Itu bukan dari air aqua. Atau bukan dari air minum. Dikatakan atau air mineral. Atau air minum lah yang kita minum, yang mungkin dimasak dulu atau lain sebagainya. Air isi ulang atau apa namanya. Tapi Yesus buat anggur itu, air berubah jadi anggur itu. Anda tahu, dari air dikatakan dari tempayan. Tempayan untuk pembasuhan. Tempayan untuk cuci kaki. Biasanya orang Yahudi, dan ini adat mereka, budaya mereka, kalau mereka buat pesta nikah, tidak pakai kursi. Biasanya mereka datang dari jauh sampai di depan rumah, itu disiapkan tempayan untuk semua tamu yang datang. Mereka akan cuci kaki mereka. Mereka basuh debu-debu di kaki mereka dan baru mereka masuk ke dalam pesta itu karena mereka akan duduk di karpet. Mereka tidak duduk di kursi. Tradisi orang Timur Tengah itu seperti itu. Dan air itu memang dikhususkan untuk cuci kaki. Beginilah sederhana. Tidak mungkin air cuci kaki itu air yang dipakai air minum. Tidak mungkin. Apalagi air mineral. Tidak mungkin. Apalagi air isi ulang. Tidak mungkin. Harganya mahal kalau zaman sekarang. Pasti kalau kita cuci kaki, apalagi zaman sekarang ini, dengan corona kan kita wajib cuci tangan. Tidak mungkin kita siapkan di sini tempat cuci tangan. Cuci tangannya terbuat dari air minum, air mineral, atau air isi ulang. Tidak mungkin. Pasti kita siapkan dari air ledeng. Air keran, ya kan? Air sumur atau apapun. Pasti air itu yang cukuplah untuk kita cuci tangan atau cuci kaki. Tapi lihat sahabatku, Yesus bisa buat mujizat
Dari hal yang menurut manusia itu tidak mungkin. Ya. Menurut manusia itu, aduh mana bisa. Aduh hal yang tidak layak menurut ukuran manusia. Tapi Tuhan bisa buat menjadi layak. Amin. Dengarkan ini. Amin. Dengarkan satu perkataan yang Yes, Anda amin. perlu camkan. Hal yang tidak layak menurut manusia. Hal yang tidak layak menurut kita. Hal yang tidak mungkin menurut kita. Tapi Tuhan bisa buat Amin. menjadi layak dan menjadi bernilai. Amin. Karena Tuhan yang buat. Amin. Karena Yes, Tuhan yang amin. kerjakan. Amin. Amin. Air itu, air cuci kaki itu, Tuhan bisa ubah menjadi anggur yang terbaik Yes. di tengah-tengah pernikahan Amin. itu. Amin. 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 Tuhan bisa buat sesuatu dalam hidupmu, sahabat, untuk Amin. pernikahanmu. Yes. Amin. Yesus buat mujizat pertama kali di tempat orang nikah, di keluarga. Ya kan? Ya. Karena saya percaya keluarga itu adalah anugerah dari Tuhan. Yes. Keluarga itu desain dari Tuhan. Yes. Amin. Waktu manusia diciptakan pertama kali di Taman Eden, Hmm. laki-laki diciptakan. Adam kan tidak pernah request atau tidak pernah minta kepada Tuhan. Iya. Tuhan, saya kan sendiri. Saya tidak punya siapa-siapa. Masa ada monyet, ada harimau, ada singa, wajahnya nggak sama dengan saya. Tolong dong kasih cari yang wajah sama. Yang muka sama lah gitu kan. Musa gitu kan. Muka sama. Ya. Adam kan tidak pernah bilang kepada Tuhan. Alkitab tidak pernah mencatat. Tapi Tuhan yang punya inisiatif. Hmm. Ya kan? Tuhan lihat Adam. Firman Tuhan bilang, tidak baik manusia itu seorang diri. Amin. Karena Tuhan lihat tidak enak. Tuhan pandang nggak baik. Manusia itu butuh seseorang, butuh penolong yang menolong dia. Maka diciptakanlah perempuan. Diambil dari tulang rusuk laki-laki itu dan diciptakanlah seorang perempuan. Yes. Dan dia diberi nama Hawa. Hmm. Amin. Siapa ya yang membuat itu? Siapa yang mendesain itu? Tuhan. Amin. Keluarga adalah desain Tuhan. Amin. Kita menikah itu rencana Tuhan, sahabatku. Yes. Bukan kegagalan. Yes. Jangan kamu berpikir kamu nikah hari ini kamu gagal. Amin. Tapi kamu nikah hari ini, kamu punya pasangan, kamu punya suami, kamu punya istri, kamu punya anak-anak. Itu desain Tuhan bagi hidup kita. Amin. Amin. Makanya Tuhan, saya percaya Tuhan bertanggung jawab ketika ada keluarga yang datang, yang meminta Tuhan tolong kami, Tuhan tolong keluargaku, Tuhan tolong rumah tanggaku, Tuhan tolong suamiku, Tuhan tolong istriku, Tuhan tolong anak-anakku. Saya percaya Bapa kita di surga mendengar dan dia akan turun menolong. Amin. Amin. Karena dia sangat mencintai Yes. keluarga. Amin. Ibu-ibu, Hmm. saya bilang kepada engkau ibu-ibu, baik istri-istri, Hmm. jangan putus asa berdoa bagi suamimu. Amin. Amin. Jangan putus asa berdoa bagi Yes. anak-anakmu. Amin. Jangan putus asa dengan rumah tanggamu. Amin. Saya tahu engkau ibu yang menyaksikan hari ini. Yes. Ada air mata yang terus mengalir di Iya. pipimu. Engkau menangis terus untuk kehidupanmu. Hmm. Saya tahu ibu, engkau tersakiti dengan perkataan-perkataan suamimu mungkin. Engkau tersakiti dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Engkau bergumul hari ini tentang rumah tanggamu. Saya tahu itu. Dan Tuhan lebih tahu daripada saya. Dan saya percaya Tuhan sanggup menolongmu. Tuhan Amin. sanggup memberkatimu. Amin. Tuhan sanggup memberi engkau jalan Yes. keluar. Amin. Yang paling penting, hadirkan Tuhan saat ini. Amin. Karena ketika Tuhan hadir, pasti kita akan melihat jalan keluar. Amin. Amin. Tuhan akan buat sesuatu yang tidak mungkin. Yes. Saya percaya. Amin. Ada seorang suami tadi yang menghubungi saya dari Papua. Dia bilang, Pak Pendeta tolong doakan saya. Hmm. Istri saya pergi meninggalkan saya. Hmm. Meninggalkan 3 anak. Saya sudah hubungi dia, tapi dia tidak mau kembali. Karena saya tahu Pak Pendeta, saya yang salah. Hmm. Saya buat salah Pak Pendeta. Istri saya tidak mau pulang lagi. Saya bilang kepada engkau Bapak yang menyaksikan saat ini. Saya bilang kepada engkau, Tuhan bisa buat istrimu untuk berbalik kembali. Yes. Tuhan bisa tolong hatinya yang luka mungkin. Tuhan bisa jamah hatinya. Tuhan bisa jamah hidupnya untuk dia bisa kembali bersama-sama. Amin. 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 Engkau ibu yang lagi bergumul juga.
Saya tahu beberapa waktu yang lalu menghubungi saya. Engkau bergumul dengan suamimu. Suamimu paksa engkau untuk engkau harus buat surat cerai. Iya. Engkau harus tanda tangan surat perceraian. Tapi engkau tidak mau. Engkau tetap percaya. Pasti Tuhan pasti jamah suamimu. Tetap berharap. Hadirkan Tuhan. Saya percaya Tuhan bisa ubah hati suamimu. Yes. Tuhan bisa Amen. kembalikan. Amen. Engkau yang bergumul hari ini tentang sakitmu. Engkau yang bergumul tentang apapun. Engkau yang bergumul tentang penderitaan yang engkau alami hari ini. Engkau bergumul tentang makanmu, meja makanmu, pekerjaanmu, bisnismu. Ini kesempatan untuk engkau datang kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan bekerja. Amin. Ibu Yesus membiarkan Yesus bekerja. Dia tidak intervensi. Dia hanya sampaikan persoalan yang lagi dihadapi oleh pemimpin pesta. Dia lagi sampaikan, kenapa Ibu Yesus yang datang kepada Tuhan Yesus? Kenapa bukan pemimpin pesta? Ya kan? Emang Ibu Yesus siapa? Iya. Tidak dicatat waktu itu kan? Memang banyak penafsir berkatakan kemungkinan yang nikah itu adalah keluarga dari Tuhan Yesus atau keluarga dari Ibu Yesus. Ya paling tidak kan, yang datang minta tolong itu paling tidak orang tua dari mempelai lah. Ya kan? Atau di sini ada kata ada pemimpin pesta. Paling tidak pemimpin pesta lah yang lagi bingung pada waktu itu datang kepada Tuhan Yesus. Kenapa Ibu Yesus yang datang kepada Tuhan Yesus? Anda tahu? Karena Ibu Yesus tahu siapa Tuhan Yesus. Amen. Amen. Dia tahu anaknya. Dia tahu waktu Yesus datang lewati rahim dia. Waktu malaikat Tuhan datang menjumpai dia. Dia tahu bahwa anak yang dikandungnya adalah datang dari Roh Kudus. Dan dia akan menjadi Immanuel. Amin. Dia tahu. Dia tahu. Amen. Makanya firman Tuhan Amen. bilang, segala sesuatu disimpan dalam hatinya. Maka ketika ada persoalan itu terjadi, Ibu Yesus datang bertemu dengan Yesus. Yes. Karena dia tahu, dia kenal anaknya. Yes. Dia tahu siapa Tuhan. Dia Amen. tahu pasti Tuhan Yesus sanggup menolong. Pasti Tuhan Yesus sanggup memberikan jalan Amen. keluar. Pasti anaknya akan mengerjakan sesuatu di tengah-tengah hal yang tidak mudah. Amin. Makanya ketika Yesus mengatakan, belum waktuku ibu, mau apa engkau denganku, belum waktuku. Tapi Ibu Yesus tetap percaya. Dia tidak bilang, tolonglah nak, ngemis-ngemis kepada Tuhan. Tidak. Dia tetap beriman, tetap percaya. Pasti dia akan buat mujizat. Maka dia bilang kepada pelayan-pelayannya, hei, nanti kalau dia bilang apa kepada kamu, dia ngomong apa aja, dia perintah apa aja, ikuti saja ya. Amin. Kenapa dia berkata dengan seperti dia memperkatakan iman, Amin. ya kan? Dia percaya pasti Tuhan Yesus akan membuat mujizat. Amin. Dia memperkatakan iman. Amin. Dia bilang, kamu ikuti ya. Jadi sahabat, mujizat ini terjadi bukan dengan begitu saja. Mujizat itu terjadi dimulai dengan rasa percaya. Amin. Dimulai dengan percaya. Amin. Paling penting adalah kita harus butuh percaya. Amin. Percaya dengan iman. Amin. Ada harus langkah iman, Ya. tindakan iman yang kita lakukan. Sebagaimana Ibu Yesus percaya, kita juga percaya. Mungkin hari ini kita belum mendapatkan jawaban, tapi kita percaya. Ketika kita perkatakan, Tuhan saya percaya. Pasti Amen. Tuhan tolong saya. Tuhan saya telah dengar firman-Mu. Saya percaya ketika Tuhan hadir, saya percaya pasti ada mujizat. Saya percaya. Haha. Amin. 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 Makanya percayamu itu menentukan bagaimana mujizat seperti apa yang engkau alami. Amin. Percayamu itu menentukan bagaimana kehidupan seperti apa yang engkau jalani. Amin. Iman seperti apa yang engkau percayai. Amin. Iman seperti apa yang engkau lakukan. Tindakan seperti apa yang engkau lakukan. Menentukan mujizat seperti apa yang engkau terima. Ya. Amin. Lihat mujizat apa? Mujizat yang terbaik. Dikatakan pemimpin pesta bilang, biasanya orang kalau buat pesta, kalau sudah mau akhir-akhir pesta, itu biasanya anggur yang biasa-biasa. Ya kan? Biasa di awal itu dikasih yang terbaik. Ya, karena orang bilang kesan pertama itu begitu menggoda. Ya. Selanjutnya terserah Anda. Biasanya kalau kemudian, makanya kalau Anda pergi ke pesta, yang makan kemudian itu kan makannya kadang-kadang ya yang masih tersisa. Ya sudah gitu kan. Yang makan yang pertama biasanya yang paling baik.
Semuanya masih lengkap. Biasanya kalau pesta kan kadang-kadang sudah berkurang tuh. Buahnya udah hilang. Nggak ada es krim lagi, karena sudah habis. Tapi masih ada makanan pokok yang lain. Biasanya. Tapi peristiwa ini, pemimpin pesta bilang, ya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Amin. Halo, kalau Tuhan buat mujizat, Tuhan tidak pernah buat setengah-setengah. Amin. Tapi kalau Tuhan buat mujizat, pasti Tuhan kasih yang terbaik. Amin. 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 Teriakan amin mau menentukan bagaimana engkau percaya. Amin. Haleluya. Saya nggak dengar, saya nggak lihat engkau sahabat, tapi saya percaya engkau yang berteriak amin dengan iman, dengan engkau yang berteriak amin. Nah, itu beda. Tapi engkau berkatakan amin, saya Amin. percaya, itu menentukan bagaimana apa yang engkau terima dalam hidup. Amin. Saya membayangkan satu saat saya bisa bertemu semua sahabat, semua umat Tuhan, kita kumpul sama-sama, gitu kan? Dan kita ibadah sama-sama. Saya ingin lihat wajah sahabat semua ketika saya bergairah. Saya katakan amin. Bagaimana aminmu? Saya ingin lihat gitu kan. Karena saya akan tahu orang seperti apa yang bergairah itu menentukan bagaimana hidupnya. Makanya kenapa sahabat saya menyampaikan firman itu bergairah walaupun di ruang ber-AC saya keringat. Karena saya menyampaikan itu dengan sesuatu, saya percaya apa yang saya sampaikan itu pasti Tuhan akan buat. Amin. Maka ketika engkau melakukan sesuatu, engkau katakan amin, itu engkau berkata amin itu artinya benar. Ya. Amin itu arti katanya yes. Ya. Amin itu berkatakan artinya ya, saya setuju. Ya. Itu bagian saya. Ya. Saya akan terima. Ya. Katakan dengan saya amin. Amin. Yes. Makanya Yesus buat mujizat yang terbaik. Diawali dari percayanya Ibu Yesus. Kemudian disertai dengan apa? Ketaatan. Ada pelayan-pelayan yang taat. Ya. Anda bayangkan pelayan kan paling tahu apa isi pesta itu. Ya. Dia tahu air itu air dari mana. Tempayan itu untuk apa dia paling tahu. Namanya kan pelayan. Dia yang atur segala sesuatu kan. Dia yang siapkan segala sesuatu. Bayangkan, tiba-tiba pelayan itu disuruh Tuhan Yesus sekarang, ya, masukkan air, ya, ke dalam tempayan itu, ya, dikatakan isilah tempayan itu penuh dengan air. Mereka pun isi. Mereka ikuti aja. Karena apa? Mereka ingat pesan dari Ibu Yesus. Mereka isi saja. Kemudian sekarang cedoklah, bawalah ke pemimpin pesta. Ini hal yang menarik sahabatku. Sekarang cedoklah, bawalah ke pemimpin pesta. Iya kan? Sekarang cedoklah, bawalah ke pemimpin pesta. Didinginkan lagi. Ya. Sekarang cedoklah, bawalah ke pemimpin pesta. Dan apa yang pelayan-pelayan lakukan? Mereka tidak komplain. Mereka tidak bicara apapun. Ya. Saya kan kalau saya pelayan bilang, ini gak kacau ini. Ini gak bahaya ini. Uang air cuci kaki kita kasih untuk orang minum. Ini gak bahaya. Tapi mereka melakukan dengan ketaatan. Anda tahu sahabatku, mujizat itu tidak terjadi di dalam tempayan itu. Tidak tiba-tiba air tempayan itu berubah jadi anggur. Tapi mujizat itu terjadi. Air itu bisa berubah jadi anggur. Ketika pelayan-pelayan itu bawa dengan percaya. Mereka bawa dengan iman. Mereka percaya ini anggur. Ketika sampai kepada pemimpin pesta, baru saja pemimpin pesta minum. Mereka lagi siap-siap pelayan. Ini perkataan apa yang akan dia terima? Perkataan marah, ngamuk, atau perkataan wow? Tiba-tiba pemimpin pesta bilang wow. Luar biasa. Amen. Kalau Tuhan yang buat, kalau Tuhan yang bekerja, kita akan bilang wow. Yes, amen. Katakan dengan saya wow. Wow. Karena Tuhan selalu buat yang wow, sahabat. Amin. Amen. Dan itu terjadi, mujizat terjadi dengan langkah percaya, Amen. dengan langkah iman. Amin. Tuhan bisa rubah 5 roti dan 2 ikan itu memberi makan 5.000 orang. Enggak tiba-tiba roti itu penuh kayak gunung, enggak. Ketika roti itu dibagi, ikan itu dibagi enggak habis-habis. Iya. Sampai sisa 12 bakul. Mujizat itu terjadi ketika murid mereka pergi bagi dengan percaya.
Yes. Amen. Percaya saja. Amen. Yang dibutuhkan Tuhan adalah percaya saja. Amen. Percaya saja. Saya percaya. Amen. Percaya. Katakan Amen. dengan saya percaya. Saya percaya. Saya akan lihat mujizat. Saya akan lihat Saya mujizat. akan lihat kebaikan. Saya akan lihat Saya akan kebaikan. lihat pertolongan. Saya akan lihat pertolongan. Haleluya. Amin. Saya berharap sore ini menjadi sore yang indah bagimu sahabat. Amin. Wow. Saya suka dengan Anda yang sudah kasih komen wow. Thank you sahabat. Ya, saya percaya sahabat. Imanmu, ya, imanmu bukan doa saya, tapi imanmu malam ini yang akan melakukan sesuatu dalam hidupmu. Catat ini sahabat. Imanmu yang akan mengguncang segala sesuatu, yang akan Tuhan kerjakan dalam sesuatu. Imanmu, bukan doa saya, tapi iman. Karena engkau dengar firman Tuhan, timbul imanmu. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Kalau engkau dengar firman Tuhan, nggak timbul imanmu, bahaya itu. Bertobat, kata istri saya. Amen. Tapi ketika engkau dengar firman Tuhan, imanmu muncul, mau apa lagi? Amin. Kamu tinggal lanjut dengan percaya, kan? Amen. Kamu tinggal beraksi. Kamu tinggal lakukan. Kamu perkatakan. Ya, amin. Ya. Perkatakan iman. Setiap hari perkatakan. Saya tutup dengan cerita ini. Saya suka dengan mentor saya, Pastor Paulus Wiratno. Saya suka dia. Setiap ada orang yang jual rumah, atau di mana ada, Pak Paulus, di sini ada orang jual hotel, ada orang jual villa, jual rumah. Biasanya dia ajak kami, kita lihat rumah yuk. Dia biasanya sampai ke sana dia tanya harganya berapa, semuanya. Terus setelah saya itu pulang, itu aja. Dia berdoa. Saya ingat ceritanya waktu gedung Mercy Indonesia dibeli. Beliau bercerita. Pada waktu itu gedung itu dijual. Dan Pak Paulus waktu ini Pastor Paulus datang pergi ke tempat itu. Dia datang tidak punya uang sebenarnya, tapi dia datang dengan iman. Dia datang, dia tanya, "Ini Pak dijual?" "Iya." "Dijual berapa?" Disampaikan. Angkanya itu sekitar 5 miliar lah gitu. "Oh ya, kalau ditawar bisa nggak?" "Oh bisa." "Ya untuk Pak 5 miliar lah," katanya. Pak Paulus waktu itu, "Oh iya Pak, saya pulang, nanti saya datang Pak, saya lagi ya. Saya datang kembali lagi ya," katanya. Padahal waktu itu Pak Paulus itu saya nggak punya uang. Yayasan Mercy nggak punya uang. Untuk beli 5 miliar dari mana? Tiba-tiba, 1 bulan kemudian, baru setelah tawar itu, tiba-tiba ada orang yang memberkati. Amen. Ada orang yang nabur. Bisa beli gedung itu 5 miliar. Amin. Amen. Saya bilang, wow. Dimulai dengan apa? Tindakan iman. Yes, amin. Tindakan iman. Amen. Engkau hari ini sahabat yang lagi mungkin bergumul tentang suamimu, ambil tindakan iman. Engkau berdoa, engkau ambil handphone. Tuhan, saya berdoa, saya ingin telepon suami saya. Ketika dia dengar suara saya, Tuhan bekerja. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Kalaupun nomor ini tidak bisa dihubungi, Tuhan saya berdoa, Tuhan akan buat nomor ini bisa dihubungi. Amin. 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 Engkau yang bergumul tentang istrimu tadi Bapak, engkau ambil handphonemu. Engkau pegang kedua anakmu, 3 anakmu. Engkau berkata kita satu hati. Papa mau telepon mama. Kamu berdoa. Biar mama dijamah Tuhan. Amin. Ketika papa bilang halo sayang, mama akan bilang halo sayang papa. Selesai. Haleluya. Amin. Haleluya. Terjadi tergantung engkau sahabat. Yes, haleluya. Tergantung engkau. Langkah iman seperti apa. Yes, haleluya. Engkau yang lagi sakit. Ketika engkau taruh tanganmu di tempat yang sakit. Tindakan iman seperti apa? Jangan harapkan, itu pengaruh doanya Samuel. Enggak. Tapi imanmu. Amin. Yesus sembuhkan orang buta. Tuhan bilang, bukan saya yang sembuhkan, tapi imanmu yang menyembuhkan. Amin. 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 Engkau siap malam ini sahabat? Yes. Engkau siap malam ini? Saya minum air dulu sebentar. Haleluya. Ya, siapkan dirimu sahabat. Kita mau pergi saat ini mau berdoa. Haleluya. Amin. Apapun persoalanmu, mari. Saya sudah selesai menjabarkan firman ini.
Tapi Tuhan tidak pernah selesai bagi. Amin. Mari sahabat, apapun pergumulanmu, mari kita mau berdoa. Kita berdoa. Kita nyanyi ref lagu ini aja. Ku yakin kau hadir di sini. Ku yakin Tuhan hadir. Maka mujizat terjadi, kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kebaikan Tuhan terjadi, kemurahan Tuhan terjadi. Siapkan hatimu sahabat. Betul-betul siapkan. Perkataan iman seperti apa yang engkau ingin ucapkan, siapkan hatimu. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. kemenangan terjadi di sini. Nyanyikan dengan imanmu. Ku yakin Kau hadir di sini. Yes. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Terjadi di sini. sekali lagi katakan ku yakin. Ku Yes. Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Sekali lagi katakan ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Berikan tepuk tangan untuk Tuhanmu. Haleluya. Amin. Yes. Kami percaya Engkau Tuhan yang ajaib. Amin. Engkau Tuhan yang melakukan lebih daripada apa yang kami pikirkan, Yes, bahkan lebih yes. daripada apa yang Amin, kami amin. doakan. Apa yang tidak pernah kami lihat oleh mata, bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak timbul dalam hati kami, itu Tuhan sediakan bagi kami. Yes. Orang yang mengasihi Engkau. Amin. Dan kami percaya firman-Mu itu Tuhan. Amin. Mari sahabat, sahabat umat Tuhan, engkau yang lagi mengharapkan sesuatu, saya ingin berdoa bagi engkau yang mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Engkau mengharapkan kesembuhan, engkau mengharapkan rumah tanggamu diberkati, Amin. engkau mengharapkan pekerjaan, engkau mengharapkan pasangan hidup, Amin. engkau mengharapkan anak, engkau mengharapkan pernikahan yang baik, engkau mengharapkan tempat kuliah bagi anakmu yang terbaik, sekolah yang terbaik, engkau harapkan Yes. untuk meja makanmu, Amin. engkau harapkan untuk seluruh apa yang menjadi kebutuhanmu hari ini. Apapun itu sahabat, apapun yang menjadi bebanmu malam ini, mari datang dengan iman kepada Tuhan. Amin. Datang dengan percaya, datang dengan iman, dengan percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Mari engkau yang sakit, taruh tanganmu di tempat yang sakit. Taruh tanganmu, segera taruh tangan di tempat yang sakit. Engkau yang lagi bergumul tentang suamimu, taruh tanganmu di dada. Engkau yang bergumul tentang anak-anakmu, kalau engkau punya anak-anak di situ, tumpangin tangan bagi anakmu. Amin. Kalau anakmu jauh, taruh tanganmu di dada. Amin. Kalau engkau yang bergumul tentang kehidupanmu, tentang meja makanmu, kalau engkau lagi ada di meja makan, taruh tanganmu di meja makan. Yes. Ya, tergantung imanmu. Engkau percaya tidak? Iya. Engkau yang bergumul tentang keuanganmu, ambil dompetmu, taruh tanganmu di dompetmu. Yes. Yes, Amin. tergantung. Engkau mau percaya tidak? Hmm. Tergantung. Ya, engkau sudah siap sahabat. Apapun yang engkau bergumul, taruh tanganmu. Letakkan tanganmu di mana yang engkau lagi harapkan sesuatu. Yes, engkau siap. Amin.
Engkau siap? Iya, saya Tuhan ingatkan sesuatu. Engkau yang lagi bergumul tentang istrimu, tentang suamimu. Suamimu pergi tinggalkan engkau, istrimu tinggal. Kalau engkau punya foto suami, taruh foto suami, tumpangin tangan fotonya. Iya. Wow. Amin. Amin. Istrimu tumpangin tangan. Kalau engkau punya anak yang jauh, tumpangin tangan. Iya. Tuhan buat sesuatu, sahabat. Engkau siap? Amin. Engkau siap? Amin. Mari engkau siap. Haleluya. Sambil nyanyi musik, nyanyikan tentang lagu ini. Saya mau berdoa bagi engkau yang sudah siap. Engkau yang sudah siap. Engkau yang sudah siap, saya berdoa bagimu. Dan ikuti doa saya sebelumnya. Ikuti doa saya, sahabat. Umat Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Saya percaya. Saya percaya. Kasih-Mu tidak pernah Kasih-Mu berkesudahan. tidak pernah berkesudahan. Engkau selalu mengerjakan yang Engkau terbaik. selalu mengerjakan yang terbaik. Saya undang Engkau. Saya undang Engkau. Saya minta Engkau Tuhan. Saya minta Engkau Tuhan. Engkau hadir dalam hidupku. Engkau hadir dalam hidupku. Engkau hadir dalam hidupku. Engkau hadir dalam Engkau hidupku. hadir dalam rumah tanggaku. Engkau hadir dalam Engkau hadir dalam seluruh kehidupan. Engkau hadir dalam seluruh kehidupan. Saya minta Engkau Saya Tuhan. minta Engkau Tuhan. Engkau bekerja di tengah-tengah Engkau kami. bekerja di tengah-tengah kami. Engkau lakukan sesuatu. Engkau lakukan sesuatu. Saya percaya. Saya percaya. Saya beriman. Saya beriman. Tuhan buat sesuatu. Tuhan buat sesuatu. Tuhan kerjakan Tuhan sesuatu. kerjakan sesuatu. Saya percaya. Saya percaya. Saya percaya. Saya percaya. Apapun yang saya lakukan. Apapun yang saya lakukan. Tindakan iman yang saya lakukan. Tindakan iman yang saya lakukan. Saya percaya. Saya percaya. Tuhan akan buat mujizat. Tuhan akan buat mujizat. Saya berdoa. Tuhan, aku berdoa. Lihat mereka yang meletakkan tangan di tempat yang sakit. Lihat tindakan iman mereka, Tuhan. Amin. Sekarang kerjakan sesuatu bagi mereka. Yes, amin. Semua kesakitan mereka di dalam nama Yesus Dalam Tuhan nama jamah. Yesus, Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mereka yang meletakkan tangan di foto suami mereka, istri mereka, atau anak-anak mereka, yang meletakkan tangan di tempat, di anak-anak mereka, bahkan yang meletakkan tangan di dada mereka. Ya. Aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan kerjakan sesuatu. Amin. Lihat iman mereka. Amin. Lihat percaya mereka dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus. 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 Dalam Dalam nama Yesus. nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang meletakkan tangan mereka di meja makan mereka, Yes. bahkan di dompet mereka. Amin. Dimanapun mereka meletakkan tangan saat ini, hamba tidak tahu. Tapi lihat tindakan iman mereka. Amin. Tuhan kerjakan sesuatu. Amin. Amin. Kami percaya Tuhan bisa rubah air cuci kaki itu, Tuhan rubah bisa menjadi anggur yang terbaik. Amin. Engkau bisa lakukan hal yang lebih daripada itu, Tuhan. Amin. Orang mati saja Tuhan bisa bangkitkan. Yes. Bagaimana mungkin Tuhan tidak bisa berkati meja makan kami? Iya. Bagaimana mungkin Tuhan tidak tolong suami kami? Amin. Bagaimana Tuhan tidak tolong sembuhkan kami? Yes. Bagaimana Tuhan tolong anak-anak kami? Yang meletakkan tangan di dada mereka, yang lagi bergumul tentang anak mereka, pergumulan biaya pendidikan anak mereka, kampus di mana anak mereka sekolah seperti apa yang mereka harapkan. Amin. Dalam nama Yesus, Tuhan bekerja. Dalam nama Yesus. Tuhan akan menyiapkan yang terbaik untuk Amin. Brian, Amin. untuk Joy, untuk Yes. Princess, untuk Amin. Prince. Amin. Tuhan akan menyiapkan yang terbaik. Yes. Tuhan akan menyiapkan terbaik bagi hamba dan istri. Yes. Haleluya. Tuhan akan menyiapkan terbaik bagi pelayanan ini. Haleluya. Haleluya. Kami percaya. Amin. Kami percaya. Amin. Dan semua umat Tuhan akan menerima malam ini. Amin. Engkau yang percaya, katakan dengan saya. Amin. Amin. Yes. Amin. Amin. Haleluya. Semoga Anda bergairah dan saya tunggu kesaksian Anda. Saya tunggu cerita Anda bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup. Saya percaya. Bagikan kesaksian Anda, kirim lewat komentar, kirim lewat messenger di Facebook, kirim lewat WA, kirim lewat nomor telepon yang Anda sudah catat. Hubungi kami bersuka cita mendengarkan kesaksian Anda. Kalau bisa Anda rekam video, wah itu jadi lebih bagus. Terima kasih sahabat. Terima kasih untuk sesuatu yang ajaib. Amin. Kalau sahabat ingin memberikan persembahan, ingin memberikan perpuluhan apapun itu, sahabat yang ingin mau menabur, hubungi kami. Kami bersuka cita, kami berterima kasih untuk perhatian sahabat, untuk pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Tetap bergairah di dalam Tuhan, tetap harapkan kasih karunia Tuhan dalam hidup sahabat. Tetap harapkan keajaiban. Istri saya akan menutup, memberikan doa berkat bersama-sama, memberkati sahabat semua
dimanapun berada sahabat yang ada di luar negeri. Mari angkat tanganmu sahabat. Terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang sore hari ini kami dengar Tuhan. Biarlah semakin hari kami semakin mengerti, semakin hari kami semakin diberkati, dan semakin hari kami percaya akan kuasa-Mu, dan kami percaya akan mujizat Tuhan. Terima kasih untuk sore hari ini, untuk sahabat-sahabat House of Restoration yang selalu setia mendengarkan puji-pujian, menaikkan puji-pujian dan mendengarkan firman. Biarlah hidup mereka semakin hari semakin diberkati, semakin hari mengandalkan Tuhan, semakin hari mencintai Tuhan, dan tetap percaya dengan iman Tuhan buat mujizat. Mari jemaat Tuhan dimanapun engkau berada, angkat tanganmu dan terimalah berkat yang turun dari Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus memberkati Anda semua, menyertai, melindungi Anda semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati hari ini, esok, dan seterusnya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa di hari Senin. Ya. Sampai hari Jumat jam 9 malam bersama Wisdom of Life. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.